karena dihukum dia merasa dirinya Allah. Oh, maksudnya? Jadi ajarannya sesat, tapi sebenarnya tidak. Oh, tidaknya bagaimana kok bisa dikatakan tidak sesat ataupun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel para masyarakat jagat. Terima kasih untuk seluruh semua para masyarakat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di satu video yang kami unggah sedulur pada konsumen zakat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya teman sama Bang Riki, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba ya melihat suatu kejadian ataupun fenomena dari sudut pandang gaib. Nah ini yang banyak mungkin ya para sedulur pada konsumen zakat, khususnya umat muslim di Indonesia ataupun di seluruh dunia itu yang penasaran tentang kisah Wali Songo, terutama tentang kisah kejadian salah satu wali yang dihukum oleh Wali 9 itu, yaitu tentang Syekh Siti Jenar. Ini sangat menarik sekali dari segi sejarah, dari segi ilmu, semuanya ada di situ. Sebenarnya kejadian itu tuh awal mulanya bagaimana? Cerita yang sebenarnya itu bagaimana? Kok sampai seorang syekh yang punya gelar syekh, pasti kan bukan orang sembarang. Tapi kenapa kok rumornya itu dihukum oleh Wali 9, seorang perkumpulan para wali Allah itu? Ada apa di balik itu semua? Apakah benar seperti itu dihukum, ataukah ada hal yang lain? Nah, nanti kita akan mencoba dari sudut pandang gaib. Nah, untuk saudara pada musuh zakat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa gaib, jadi perlu disaring lagi, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai wawasan ataupun sudut pandang yang dari bahasa gaib. Mungkin kita langsung aja Bang Riki ya. Siap ya. Nanti kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang perjalanan beliau ataupun mengetahui tentang kejadian di mana Syekh Siti Jenar itu sedang dihukum atau tidak. Nanti kita akan coba menghadirkan memanggil sosok gaibnya itu. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kita sang yang bercahaya menerang pandu tentang itu mulai dari dan semua anak dan keluarganya, istrinya, semuanya ada di rumah. Terbenteng yang tidak terlihat oleh jin fasik yang mencoba melukai ataupun efek dari mediasi kami, semuanya terbenteng tidak ada efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh mereka. Jika ada penyusup yang akan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi yang ada dalam gelar sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang perjalanan ataupun kisah dari Syekh Siti Jenar. Dia adalah para wali 9 dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana. Masuk dalam tubuh Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad Sallallahu Allah Sallallahu silakan Allah Sallallahu Allah Sallallahu energinya sinkron dengan tubuh Nabi. Assalamualaikum. Bisa bahasa manusia? Dengan siapa saya bicara?
ini terbentengi, ruangan ini terbentengi. Semua informasi yang kami bicarakan ini tidak bisa diterima sebagai sensor Allah. Bisa bahasa manusia, kita sekarang yang tersambung dengan sempurna. Allah bisa bahasa Indonesia, kita bisa bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, saya berbicara dengan siapa? Dari bangsa jin muslim. Ya, alhamdulillah, jin muslim. Saya memanggil dengan izin guru kami Sang Yang Wujud yang mengetahui tentang kejadian ataupun perjalanan dari salah satu tokoh Islam di Indonesia, yaitu Syekh Siti Jenar. Anda mengetahui itu? Sedikit banyaknya saya tahu. Oh, boleh diceritakan suatu kejadian yang paling penting saja. Apa benar beliau itu dihukum oleh Wali Sembilan? Karena dihukum, dia merasa dirinya Allah. Oh, maksudnya? Jadi ajarannya sesat, tapi sebenarnya tidak. Oh, tidaknya bagaimana kok bisa dikatakan tidak sesat ataupun benar? Ajarannya sudah dengan syariat Islam. Ya, benar, syariat Islam. Tapi wejangannya tidak dipahami oleh manusia ketika itu. Oh, maksudnya ceramah beliau itu belum bisa dipahami oleh masyarakat. Ya. Mungkin apa isinya? Hakikat mungkin, tentang hakikat itu. Ajarannya hakikat ma'rifat. Di saat beliau syiar Islam, Anda mendampingi beliau atau Anda melihat beliau saat syiar Islam? Ya, boleh diceritakan sedikit apa yang beliau sampaikan kepada masyarakat di kala itu, kok sampai masyarakat tidak memahami atau salah dalam mengartikannya? Tentang masalah Islam yang sebenar-benarnya. Oh, apa? Dari cara berwudu, Ya, sampai tentang sholat. Berarti memang beliau itu sejatinya itu memang benar kan? Ya. Tapi kenapa wali yang dikenal Wali Sembilan itu menghukum Syekh Siti Jenar? Apakah benar dihukum atau tidak sebenarnya? Karena beliau paling tinggi, jadi merasa benar apa yang beliau ajarkan. Merasa benar karena paling tinggi ilmunya. Yang kalau sekarang disebut ahli sufi. Ahli sufi. Ya. Mendekatkan diri langsung kepada Allah. Dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Ya. Tapi memang tujuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Wali Sembilan itu tuh seperti yang sudah beliau itu benar-benar dihukum berarti?
hanya salah paham saja. Tapi sampai akhirnya Syaikh Jenar itu dihukum dengan kesalahpahaman itu. Masalah sidang dan perdebatan yang sangat alot. Merasa semua paling benar. Tapi memang waktu itu yang disebut dengan 9 atau mulai 10 bersama Syaikh Jenar itu termasuk orang-orang pilihan. Ya, semua orang pilihan, para kekasih Allah. Ya, tapi punya pemasaran yang berbeda-beda, punya cara yang berbeda-beda. Ya. Untuk syiar Islam itu sendiri. Ya, semua punya caranya sendiri. Ya. Begitu pula dengan Syaikh Jenar. Apakah benar Syaikh Jenar itu meninggalnya dihukum pancung? Apa saya mesti cerita juga? Ya tidak, kalau itu tidak diceritakan tidak apa-apa. Cuman apa benar hukuman itu terjadi? Ya, hukuman terjadi. Saya tidak mau mengutarakannya. Iya, apa itu hukumannya? Iya. Karena itu sangat sakral. Iya. Tapi terjadi hukuman kepada beliau ya. Karena semua adalah kekasih Allah. Tidak boleh diutarakan. Iya. Berarti cerita kisah itu benar adanya seperti itu ya. Ya. Tapi semuanya dalam kondisi benar, semuanya atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman pemahaman di waktu orang-orang waktu itu masih belum ini ya. Masyarakat yang menerima ceramah kepada Syaikh Jenar. Acaranya benar Syaikh Jenar, tapi yang dibawa pada menyimpang semua. Oh, di bawahnya. Ya. Menyimpang karena belum paham atau sengaja menyimpang? Belum paham dengan yang diajarkan Syaikh Jenar. Iya. Itu yang dilihat oleh Wali Songo atau 9 wali. Iya. Boleh saya tanya, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya. Di mana makam beliau sebenarnya? Tidak disebutkan tempat yang daerahnya, cuman gambarannya saja. Dirahasiakan. Ya. Tidak boleh disebutkan atau diungkap. Oh iya, iya benar. Nah, takutnya disalahgunakan oleh manusia ya. Ya. Tapi semuanya. Manusia bukan ngedoain, tapi ada apa? Pencarian lain. Oh, iya saya paham. Takut ini disalahgunakan. Ya, takut menyimpang. Ya, Muhammad ya sudah. Saat saya menghadirkan Anda, posisi Anda sedang menjalankan tugas. Ya. Apa diberi tugas apa? Di makam beliau. Oh, kamu penjaga makam Syaikh Jenar. Ya. Subhanallah. Ya sudah, mungkin saya tidak berani berbicara lebih dalam lagi, yang lebih rahasia lagi. Hanya mungkin itu saja yang ingin kami ketahui. Saya mohon maaf juga tidak bisa mengatakannya. Iya, saya paham. Karena ini buat kebaikan beliau juga. Iya. Mungkin ada yang disampaikan kepada manusia Muslim khususnya tentang perjalanan beliau. Syaikh Jenar dalam syiar itu agar kami lebih mengetahui, oh ternyata begini. Jagalah selalu hati kalian. Iya, insya Allah.
Islam yang hakiki adalah Islam yang sesungguhnya, yang di dalam hati. Allahu Akbar. Ya. Ucapan dijaga. Ya. Pelajaran berharga buat kita semua. Tidak boleh hati kita dikotorin hanya dengan urusan-urusan yang sepele. Urusan dunia. Sifat iri, dengki, sombong. Ya, Allah Akbar. Ya sudah, mungkin itu saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir dan berdialog dengan kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau saya menghadirkannya kurang sopan. Silakan melanjutkan tugas menjaga makam beliau. Ya, silakan. Saya pamit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Walau bisa kembalikan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tadi keterangan dari Bang Sekar itu mengatakan bahwasanya apa yang di sesi jenar dan semuanya itu kekasih Allah, semuanya itu benar, semuanya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tadi keterangan dari beliau tentang pemahaman tentang ilmu syariat dan ilmu hakikat yang belum bisa diterima oleh mungkin masyarakat di waktu itu. Jadi ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Syekh Siti Jenar itu Tuhan. Nah, itu ya mungkin karena pemahaman yang belum ini. Jadi semuanya itu benar, semuanya itu kekasih Allah ya. Cuman karena mungkin ini sebagai ibrah atau gambaran ya, yang sudah terjadi untuk kita semuanya. Selalu jaga hati, selalu bersihkan hati, karena Islam yang hakiki itu ada di hati. Tadi pesan beliau seperti itu. Pesan dari Maulid Gaib yang menjaga makam Syekh Siti Jenar. Cuman makam beliau tidak boleh disebutkan, dirahasiakan, takutnya disalahgunakan. Dan saya paham itu. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.